Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Yusnita SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi studi kelayakan bisnis tentang donat Adolskin. Anggota kelompok kami terdiri dari IKT selaku presentator pertama, Nabila selaku presentator kedua, Donna selaku presentator ketiga, saya sendiri Sri Ulasari selaku moderator dan presentator keempat, Lindiani selaku presentator kelima, dan Ayuni selaku presentator keenam. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama yaitu profil donat Adolskin, yang kedua aspek hukum, dan ketiga aspek pemasaran, yang keempat aspek keuangan, yang kelima aspek manajemen dan organisasi, dan yang keenam aspek ekonomi dan sosial, dan yang terakhir analisis dampak lingkungan. Baiklah, langsung saja pada penyampaian pertama saya persilakan kepada presentator pertama, kepada Katie, saya persilakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Katie Sanubari. Saya sebagai presentator pertama akan membahas mengenai profil singkat usaha donat kentang Adolskin, kemudian aspek hukum dan juga analisis pasar dan pemasaran, yaitu target pasar. Langsung saja, profil singkat dari usaha donat kentang Adolskin: nama usaha donat kentang Adolskin, jenis usaha kuliner, alamat Desa Balun Ijuk, Dusun 01, Kepulauan Bangka Belitung, nama pemilik Bapak Oscar, lulusan sarjana ekonomi, jurusan IESP. Donat kentang Adolskin ini berdiri pada tahun 2020 hingga sekarang. Sebelum membuka usaha donat ini, pemilik atau Bapak Oscar sudah banyak membuka usaha lainnya. Beliau sudah beberapa kali membuka usaha, dan usaha terakhir yang berkembang hingga saat ini adalah usaha donat kentang Adolskin. Awal mula didirikannya karena terinspirasi dari kota-kota besar di Jakarta. Di Bangka Belitung belum banyak usaha donat ini, dan tentunya diharapkan kuliner ini nantinya akan sangat dinikmati oleh masyarakat karena merupakan makanan untuk cemilan atau juga penganjar perut. Donat Adolskin ini sempat membuka cabang di wilayah Sungai Liat, namun karena ada beberapa kendala akhirnya tidak dilanjutkan. Donat Adolskin buka dari jam 8 pagi, kemudian istirahat pada pukul 12 siang, dan buka kembali pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Donat Adolskin menyediakan banyak produk makanan, diantaranya ada donat kentang, donat keju mozzarella, ada donat Yunani, dan ada donat isi. Kemudian untuk produk minumannya ada kopi panas atau dingin, kopi susu panas atau dingin, teh manis panas atau dingin, teh tarik panas atau dingin, teh tawar, dan juga lainnya. Selanjutnya aspek hukum. Untuk memenuhi syarat hukum dan legalitas dalam mendirikan sebuah usaha, maka usaha donat kentang Adolskin ini membuat beberapa sertifikat higien sanitasi makanan jajanan, sertifikat halal atau LPPOM, serta CV usahanya. Selanjutnya analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama dan tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal ataupun masyarakat non-lokal. Target utama dari pasar ini adalah masyarakat sekitar atau masyarakat pengguna jalan di mana tempat usaha ini berdiri. Yang kedua, pesaing. Terdapat banyak pesaing dalam setiap usaha. Akan tetapi disinilah kreativitas kita dibutuhkan, dan bagaimana cara kita untuk menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa harus membuat pesaing kita merasa tidak senang atas tindakan yang telah kita lakukan. Namun kekeluargaan harus tetap terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing dengan cara menaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, ataupun atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang ditawarkan karena harganya
yang cukup terjangkau dan juga untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan yaitu mulai dari 3.000 atau sampai dengan 5.000 rupiah per donat. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Katie Sanubari mengenai strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman dan keluarga untuk mempromosikan usaha ini, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli donat kentang kita. Yang kedua, dengan media internet. Promosi juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan media internet seperti melalui Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Yang ketiga, pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan cara menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan memperluas usaha donat kentang ini ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan yang baru. Yang keempat, pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti rasa durian dengan harga yang terjangkau, yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen. Sehingga jangkauan pasar yang dimiliki semakin luas, dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Kami juga menerima pemesanan pada acara-acara arisan, ulang tahun, dan juga acara resmi lainnya. Yang kelima, langkah-langkah promosi. Untuk menarik minat para konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan, kami mempunyai cara-cara tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada malam minggu, kami akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli donat dengan harga di atas 20.000, maka akan diberikan diskon sebesar 10%. Yang kedua, apabila konsumen membeli donat kentang di atas 4 bungkus, maka kami akan menetapkan semua harga yang mereka pesan dengan harga per satuan donat menjadi 2.500 per donat. Yang ketiga, selain itu, apabila konsumen membeli donat kentang di atas 8 bungkus, maka kami akan menetapkan semua harga yang mereka pesan dengan harga per satuan donat menjadi 2.500 per donat dan memberikan gratis 2 bungkus donat kentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Donna Angelina. Di sini saya akan melanjutkan materinya tentang analisis operasional. Analisis operasional mempunyai 4 rencana produksi. Yang pertama ada desain produk, yang kedua ada tempat usaha, yang ketiga ada pengawasan kualitas, dan yang keempat ada marketing dan promosi. Desain produk ialah membuatnya dengan semenarik mungkin dan dapat merubah tampilan agar pelanggan tidak bosan dengan tampilan donat kentang yang itu-itu saja. Yang kedua ada tempat usaha. Tempat usaha yang saya rintis adalah di pinggir jalan-jalan utama yang ramai dilalui orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha saya. Yang ketiga ada pengawasan kualitas. Dalam mengontrol kualitas produk dari usaha kami ini agar dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan baik dan benar, maka kami melakukan pengecekan setiap hari terhadap kualitas maupun kuantitas dari donat-donat yang ada, agar para konsumen tidak mendapatkan produk yang tak layak jual dan tak layak makan.
Yang keempat ada marketing dan promosi. Marketing dan promosi ini mempunyai dua analisis aspek. Yang pertama analisis aspek SDM dan kedua analisis aspek finansial. Analisis aspek SDM ada 3. Yang pertama ada distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor-distributor donat kentang lainnya, sehingga bahan-bahan dari donat kentang ini mudah didapatkan. Dan yang kedua ada tenaga kerja. Dalam bisnis jualan donat kentang ini, kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi yang kita butuhkan adalah orang yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi, karena ini merupakan pekerjaan yang remeh menurut pandangan masyarakat tertentu. Dan yang ketiga ada masyarakat sekitar. Selain sumber daya manusia dari distributor dan tenaga kerja, selanjutnya masyarakat sekitar juga berperan penting dalam kelancaran usaha ini. Agar juga kita harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat. Apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha yang kita jalani tidak disenangi atau tidak diinginkan. Selanjutnya, analisis aspek finansial. Analisis aspek finansial mempunyai 3 bagian juga. Yang pertama ada harga. Adapun produk yang kami tawarkan memiliki harga yang bervariasi tergantung dari rasa yang diinginkan oleh konsumen, karena macam-macam dan rasa tersebut tidak sama. Yang kedua ada modal awal. Modal awal yang kami butuhkan yaitu senilai 4.700.000. Dan yang ketiga ada omset. Untuk omsetnya didapatkan dari usaha ini berkisar antara 10 juta sampai dengan 20 juta per bulan. Tetapi hal ini belum termasuk biaya periklanan dan yang lainnya. Pembukuan yang dilakukan oleh pemilik usaha ini dengan cara manual dan melalui aplikasi POS atau Point of Sale. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dona dengan judul metode pelaksanaan program. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Pada proses ini, kami akan mencatat segala kendala pada aktivitas yang dapat menghambat kelancaran penjualan donat ini. Kritik dan saran juga sangat kami perlukan dalam proses ini agar bisa mendukung dan membantu kemajuan usaha ini agar menjadi sukses ke depannya. Yang kedua yaitu survei bahan baku. Bahan baku sangat penting dalam proses pembuatan donat ini karena ketersediaannya sangat dibutuhkan, karena tanpa bahan baku kegiatan penjualan donat ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga yaitu pembuatan bahan baku. Donat dibuat menggunakan ragi dan memerlukan waktu untuk proses sebelum dilakukan penggorengan. Yang keempat yaitu kandungan mikroba dalam bahan baku. Yang kelima, pengemasan dan bahan baku. Pengemasan bahan baku menggunakan plastik tipis dan dipres karena karena dipesan dengan jumlah yang sangat banyak, maka pengemasan juga dibantu dengan kardus. Yang keenam yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Percobaan demi percobaan sudah kami lakukan untuk mendapatkan cita rasa yang sangat memuaskan agar bisa dinikmati oleh konsumen dan menjadi pelanggan tetap. Memberikan pelayanan yang baik dan serta melakukan promosi kepada masyarakat bahwa produk kami ini sangat berkualitas dan nyaman, enak untuk dinikmati. Yang ketujuh yaitu penjualan atau pemasaran produk. Penjualan produk kami lakukan di sebuah warung atau melakukan penjualan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Sisi pendekatan perencanaan donat kentang adult skin menggunakan pendekatan kombinasi dalam pembuatan suatu perencanaan, yaitu pendekatan atas bawah dan pendekatan bawah atas dengan persentase yang relatif seimbang antara keduanya. Sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas para karyawan dengan tetap mematuhi aturan yang ada sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pekerja dengan para karyawan.
Sisi jangka waktu dan tingkatan manajemen. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana usaha, Donat Kentang Adolskin menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Sisi program kerja. Donat Kentang Adolskin berusaha melakukan aktivitas produksi untuk mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Yang B yaitu pengorganisasian atau organizing. Tujuan utama Donat Kentang Adolskin adalah mendapatkan keuntungan atau laba, profit yang juga diimbangi dengan manfaat yang kami produksi dengan memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen atau pelanggan. Jadi, kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan menjaga mutu serta meningkatkan kualitas yang terus meningkat untuk memenuhi usaha ini secara jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengarahan atau actuating. Donat Kentang Adolskin mengkaji pengarahan dari sisi seperti fungsi pengarahan yang harus terpenuhi serta sikap dan perilaku pemimpin yang hendaknya memenuhi kriteria agar dapat mengarahkan bawahannya. Oleh karena itu, pemilik Donat Kentang Adolskin berusaha menggunakan kekuasaan secara positif terutama dalam mengambil keputusan. Yang D yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian yang dilakukan oleh Donat Kentang Adolskin untuk memastikan apakah aktivitas yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kami menerapkan pelaporan pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin diberlakukannya tindakan korektif atau perbaikan atas kesalahan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Yang terakhir yaitu struktur organisasi. Donat Kentang Adolskin mengatur usaha agar sejalan dengan tujuan usaha, kemampuan sumber daya yang dimiliki, dan kondisi lingkungan usaha baik internal maupun eksternal. Donat Kentang Adolskin dipimpin oleh direktur atau owner dengan tipe maka perintah dalam perusahaan ini mengalir dari direktur ke manajer store dan kru serta bagian dapur yang mempunyai 2 orang. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek ekonomi dan sosial. Bagi pelaku usaha, memberikan manfaat yang ditinjau dari aspek ekonomi yaitu dapat memberikan peluang terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah. Dalam meningkatkan pendapatan UMKM Donat Kentang Adolskin yang didapatkan melalui aspek ekonomi dalam bentuk pajak. Dampak positif dari aspek sosialnya bagi karyawan, misalnya fasilitas kosan gratis yang sangat dibutuhkan oleh para karyawan bila rumahnya sangat jauh. Dalam perubahan sosial juga memiliki dampak negatif. Dalam aspek sosial adalah masalah habit atau kebiasaan masyarakat yang susah mencari donat pada malam hari karena terbatasnya kualitas jika sudah melampaui batas waktu. Karena donat yang terlalu lama bisa mengurangi cita rasa ataupun tekstur pada donat. Menurut Dr. Kazmir, SEMM, dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis, memiliki dampak yang ditimbulkan dalam mendirikan suatu pabrik atau UMKM. Antara lain, yang pertama peningkatan tingkat pendapatan keluarga. Dengan adanya UMKM bisa memberikan pendapatan kepada karyawan yang bekerja di UMKM Donat Kentang Adolskin. Lalu ada perubahan pola nafkah. Pekerjaan utama masyarakat Bangka Belitung adalah berkebun, lada, dan tambang inkonvensional dengan kehadiran UMKM Donat Kentang Adolskin. Yang ketiga, pola nafkah ganda. Owner UMKM Donat Kentang Adolskin tersebut yang masih menjalankan bisnisnya, dia juga menjalankan bisnis lain yang ia rintis bersama teman-temannya, misalnya seperti Boba Adolskin. Untuk itu, pendiri dari UMKM tersebut telah memperoleh penghasilan ganda. Yang keempat, tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat. Owner tersebut tidak mengubah cita rasa dari donat tersebut sekaligus, tetap mempertahankan cita rasanya sehingga UMKM tersebut mampu bersaing dengan para pengusaha donat lainnya yang ada di sekitarnya. Yang kelima, membuka
kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran. Tentu hal inilah yang terpenting sebagai solusi dalam mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada saat ini. Lalu yang terakhir ada tersedianya sarana dan prasarana dengan dibukanya suatu usaha. Owner Donat Kentang Aldoskin menyediakan fasilitas bagi karyawan berupa kos-kosan dengan bayaran yang relatif murah. Ide tersebut dipikirkan agar karyawan bisa datang tepat waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai dampak sosialnya. Adapun dampak sosialnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan budaya. Di warung donat kentang Aldoskin sebenarnya mayoritas karyawannya itu muslim, tetapi ada satu yang non-muslim. Tetapi walaupun berbeda, mereka dapat bekerja sama dengan tim dengan baik tanpa membedakan perbedaan agama tersebut. Yang kedua yaitu perubahan kesehatan masyarakat. Hal ini yang menjadi solusi ketika orang ingin memakan makanan yang manis, dapat menyarankan untuk memakan donat Aldoskin ini karena donat ini terbuat dari kentang yang tidak terlalu manis dan juga memberikan efek kepuasan bagi orang yang sedang diet. Selanjutnya, aspek analisis dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. AMDAL ini dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Dalam setiap usaha pastilah memiliki dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Adapun dampak adanya usaha ini bagi lingkungan di sekitarnya mengenai limbah. Limbah dari makanan UMKM ini sudah bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk mengambil limbah sisa dari usaha ini. Dan dampak bagi masyarakat sekitar usaha donat kentang ini adalah memberikan kemudahan bagi mereka untuk mencari makanan ringan ataupun hanya untuk sekedar santai sambil menikmati kopi. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.